Ini adalah cerita tentang seorang lelaki yang berasal dari kota Hangzhou, yang lahir pada tahun 1964. Saat berumur 12 tahun, ia banyak melihat turis berbahasa Inggris di tengah lingkungannya dan tertarik untuk mempelajari bahasa mereka. Ia rela bersepeda sejauh 27 km ke tempat di mana turis-turis menginap dan menawarkan diri sebagai pemandu tur untuk mereka. Sebagai bayaran, bocah ini meminta para turis untuk mengajarinya bahasa Inggris. Hal itu ia lakukan selama hampir 8 tahun lamanya. Kemampuan bahasa Inggris anak ini semakin terasa. Pemikirannya juga semakin terbuka karena sering bergaul dengan banyak orang dari berbagai negara. Sampai saat lulus SMA, ia berniat memperbaiki kualitas hidup dengan mendaftar kuliah. Tetapi butuh waktu 3 tahun bagi anak ini untuk mendaftar kuliah, karena ia terus-terusan gagal saat ujian masuk. Ia pernah mencoba mendaftarkan diri ke Harvard dan ditolak sebanyak 10 kali. Mimpinya ke Harvard pupus. Ia melanjutkan kuliah untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Keguruan Hangzhou dan lulus pada tahun 1988. Selepas lulus kuliah, ia juga tidak langsung bekerja karena terus ditolak. Lebih dari 30 perusahaan yang ia berikan lamaran, namun semua menolaknya. Ia pernah mencoba melamar sebagai polisi. Dari 5 kandidat polisi, 4 lainnya diterima. Hanya ia yang ditolak. Penolakan yang sama terjadi saat ia mencoba melamar pekerjaan di KFC. Ia menjadi satu-satunya orang yang ditolak dari 24 kandidat yang mendaftar. Sampai akhirnya pada tahun 1995, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai dosen bahasa Inggris dengan gaji sebesar $10 per bulannya. Pada tahun yang sama, laki-laki ini mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Amerika Serikat sebagai penerjemah. Di sanalah dia pertama kalinya takjub melihat komputer dan internet. Ia mencoba mesin pencarian dengan mengetik kata bir dan menemukan beberapa informasi. Tetapi ia terkejut ketika tidak menemukan informasi yang berasal dari Cina. Ia melanjutkan mencoba mencari beberapa informasi umum mengenai Cina di internet, namun tidak menemukan apapun. Karena kejadian itu, laki-laki ini terinspirasi untuk membuat situs internet yang berkaitan dengan Cina. Ia pertama kali mendirikan perusahaan bernama China Pages dan meninggalkan perusahaan itu 2 tahun kemudian. Pada tahun 1999, ia kembali membangun perusahaan bersama tim berjumlah 18 orang dari sebuah apartemen. Alibaba nama perusahaan itu. Jalan perusahaan ini awalnya juga tak begitu mulus. Ia sering dicibir karena dianggap tidak mengerti apa-apa tentang teknologi. Sering juga, ia ditolak oleh para investor ketika menawarkan untuk bekerja sama dengan Alibaba. Sampai akhirnya, Alibaba bisa meyakinkan para investor dan mendapatkan suntikan dana total yang jika dirupiahkan sebesar 245 miliar pada Oktober 1999 dan Januari 2000. Perusahaan itu terus berkembang dengan cepat sampai pada September 2014, Alibaba meluncurkan saham publik di New York Stock Exchange dan mampu meraup dana hingga yang jika dirupiahkan sebesar 325 triliun. Alibaba mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan nilai penawaran saham publik terbesar sepanjang sejarah pasar modal Amerika Serikat. Laki-laki itu mengumumkan untuk pensiun dari perusahaan itu pada September 2019. Usianya 55 tahun saat ia pensiun. Setelah 20 tahun ia berjuang mendirikan perusahaan tersebut. Pada tahun 2021, hartanya tercatat berjumlah sekitar 753 triliun dalam rupiah. Dengan kekayaan tersebut, ia masuk ke dalam daftar salah satu orang terkaya di Cina dan dunia. Laki-laki itu adalah Ma Yun, atau yang dikenal dunia dengan nama Jack Ma. Seorang pemandu wisata yang pernah ditolak pekerjaan puluhan kali, namun pantang menyerah hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia.